bisa gak sih lo berhenti mikirin narasi stop bullying? Lo kenapa lo harus stuck di narasi stop bullying? Jangan dong, jangan bully-bully orang. Why? Kenapa lo gitu? Kenapa gak lo mulai sendiri dengan lo menjaga diri lo? Semua orang di dunia ini punya basic bela diri dan gak bisa yang dibully. Tukang bully mau bully siapa? Dan dari kecil gue diajarin bela diri, disuruh belajar bela diri buat pegangan lo gitu. Gede. Dan akhirnya tuh kepake. Kuat banget. Enggak kok, awal-awal gue sempet ini bang. Sempet gue ini juga, apa namanya? Soal pendapat orang luar, karena niat kita awal kita mau sharing pengalaman kita, kita mau edukasi, dan kalau misalkan itu bermanfaat buat kalian ya pakai gitu. Iya. Lagi, gue nggak tahu itu ustadz atau apa, mau sembuh, pegang. Ini absolute winning banget. Absolute winning. Iya kan? Udah menang dapat bonus lagi. Nah itu, makanya gue, oke, mantep juga ya. Kayak berantem itu kan kayak chaos ya. Ibarat tuh kayak chaos, tapi yang kita obrolin dari tadi tuh tentang kepercayaan diri. Kalau Bang Farhan sama Bang Kavi emang dulunya emang suka bela diri. Maksudnya start awalnya tuh dari mana sih sebenarnya? Ya sebenarnya kita emang suka bela diri dari dulu sih. Iya, Dari kecil sih sebenarnya. Dari kecil ya? Dari kecil. Oke. Terus bela diri apa yang pertama dilakuin dulu? Gue taekwondo. Taekwondo. Wah, dulu. sampai sabuk mana dulu? Nah, masalahnya dulu taekwondo juga nggak ngincer sabuk Nggak sebenarnya. ada sabuknya. Tapi lebih ke ngincer pertandingannya. Oh, kompetisinya Iya, ya? kompetisinya justru. Oh, kenapa lu tertarik sama kompetisinya dibandingkan sama olahraganya pada saat itu? Tentu karena apa ya? Kita laki-laki butuh adrenalin ya. Kan? Iya, Adrenalin setuju rush itu tuh bikin kita tuh mantep gitu kayak wih, laki banget. Nah, Gitu. terus kalau misalkan lagi adrenalin tuh kan kita berantem pakai emosi tuh kan ya. Nah, mungkin pinter berantem itu kan bisa mengedukasi tuh. Kalau misalkan berantem pakai emosi kan kayaknya bakal ngos-ngosan ya kan. Tapi yang lu tahu dari adrenalin rush itu, ketika lu berantem tuh kayak gimana sih? Lu lebih makin pinter berantem apa enggak? Sebenarnya lebih ke tenang sih mas. Oh ya? Iya. Karena kalau kita berantem itu kalau emosi malah ngeluarin tenaga malah. Jadi kalau kita tenang kita bisa mikir apa yang harus kita lakuin nih. Walaupun memang dibarengi dengan adrenalin itu, karena adrenalin rush ini tuh apa ya, natural ya. Natural. Gitu, natural. Nah, jadi dalam keadaan apapun, misalnya kita deg-degan mau ngelamar pacar gitu misalnya. Itu kan adrenalin juga kan. Nah, itu natural itu natural. Semua orang akan punya itu. Jadi kita akan menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu di hadapan kita, itu pasti akan ada adrenalin gitu loh. Nah, bagaimana di sinilah kepintarannya digunakan. Bagaimana kita mengendalikan adrenalin ini sebenarnya. Harus dialihkan adrenalin itu jadi kekuatan buat kita. Entah itu jadi speed kita atau jadi power yang kita keluarkan, kayak gitu-gitu loh. Jadi tetap semua tuh ada di kepala kita. Berhubung lu juga kan lagi mau berkompetisi nanti kan di One Pride ya kan? Iya, insya Allah. Itu lebih banyak adrenalinnya atau lebih banyak spiritnya yang lu dapet? Anxiety demam panggungnya tuh ada juga kan pasti kan menuju pertandingan gitu? Atau lu love the challenge juga tuh kan sebenarnya? Ini sebenarnya menurut gua ini panggung terbesar gua sih sebenarnya gitu loh. Panggung terbesar di hidup gua gitu loh. Gua ditonton sama mungkin dari Sabang sampai Merauke ada gitu loh gitu orang nonton ini gitu kan. Salah satu panggung terbesar jadinya kayak benar deg-degannya tuh ada banget, berasa banget. Dan gue sekarang mencoba untuk mengendalikan itu semua gitu loh. Karena dari deg-degan gue ini ditambah dari tekanan netizen gitu. Pressure ini tuh kadang-kadang kalau misalnya kita lengah sedikit itu bisa mempengaruhi kita. Pengaruh kita jadi lemes, kita jadi kepikiran gue bisa nggak ya ngalahin dia nih gini kayak gitu. Kalau kita terlalu mikirin itu ya kita tenggelam di situ gitu loh. Ya? Jangan sampai kita tenggelam di situ gitu loh. Oke. Pressure netizen yang paling nyebelin buat lo deh, yang ganggu pikiran lo itu yang kayak gimana sih? Nah, terakhir ada kasus nggak? Kalau ini sebenarnya lebih ke ego sih ya. Jadi
pride gue tuh dimainin. Oh. Jadi kayak apa ya? Gue itu kan kita orang Betawi itu tuh paling nggak bisa harga diri kita tuh direndahin. Exactly. Itu apa ya? Ciri khasnya orang Betawi itu begitu. Iya. Kita tuh nggak bisa banget diremehin orang. Oke. Jadi netizen tuh suka mainin sisi itunya gue, gitu loh. Lu coba deh lawan fighter, coba lu turun ke pertandingan yang besar gini-gini, bisa nggak tuh keluarin jurus-jurus lu segala macam bla 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 gitu kan. Yang padahal itu semua di luar konteks combat sport sebenarnya gitu loh. Yang dimana gue ngomongin self defense di sini, ya kan. Cobalah bedain, misalnya gini, gue mau tanding tanggal 11 April. Terus pasti gue udah persiapan, ya kan? Persiapan intens, latihan intens dan lain-lain. Itu perbedaannya combat sport dengan self defense. Yang dimana self defense lo ketemu sama orang yang nggak punya persiapan apa-apa, lo nggak punya persiapan, dia nggak punya persiapan apa-apa, nggak kayak latihan intens, nggak dipukul-pukul nih kaki lo biar kuat, ya kan? Dan akhirnya teknik yang gue keluarin bisa works di sana. Tapi belum tentu works di combat sport. Itu makanya dua hal yang berbeda. Kalau lo satuin, siapa yang sebenarnya itu sekarang? Kayak gitu aja. Yang lu selalu bilang itu beraninya cuma di internet doang. Aduh, kasihan lah. Tapi yang gue penasaran tuh kalau kita ngomongin lagi ke self defense nih ya, ada nggak sih pengalaman pribadinya Bang Farhan sama Bang Kavi di pergaulan lah ya, ngalamin dimana lu tuh harus berantem gitu untuk lu bisa survive dalam pergaulan. Lu bisa share nggak kira-kira pengalaman kayak gitu? Coba deh. Boleh deh. Kavi. Kalau gue tuh dulu pas zaman sekolah, gue orang yang selalu dilihat kayak wah yang culun nih kayaknya nih. Oke. Dan itu mungkin jadi kasus pembulian sekarang ya Cing ya. Yang mana orang yang kelihatan lemah itu bakalan dibully gitu. Iya. Dan gue mungkin termasuk di kalangan orang itu. Dan dari kecil gue diajarin bela diri, dari orang tua disuruh belajar bela diri buat pegangan lo gitu, gede. Dan akhirnya tuh kepake di sekolah. Gitu. Di mana gue dibully sama senior gue. Dan akhirnya itu kepake semuanya di situ. Gitu. Kalau dari lu Bang gimana Bang? Kalau gue Bang Axel cerita gue nih, bahkan ini sebenarnya adalah asal usul kenapa gue bisa masuk ke dunia bela diri sebenarnya. Dari kecil ini. Jadi ceritanya begini, gue masih inget banget dulu gue punya teman namanya Adam. Mungkin kalau Adam menonton nih. Jadi ceritanya gini, waktu kecil itu sekitar kayaknya umur 5 deh atau 5 ya. Dulu TKB itu 5 ya. TKB 5 tahunan. Ya, 5 tahun dulu ya kan. 5 tahun. Jadi gua tuh main nih sama si Adam. Kita main sepeda dulu bareng. Ternyata gua keliling-keliling kampung gue waktu itu, ketemulah sama orang-orang yang gak suka sama si Adam ini ternyata. Mungkin nggak tahu ada cerita apa di baliknya, gue nggak tahu. Intinya nih si Adam ini dikerumunin sekitar 3 sampai 4 orang. Bocah-bocah seumuran gue juga, 5-6 tahun gitu loh. Dikerebutin di situ, gue ngelihat temen gue digebukin, gue nggak terima di situ. Gue nggak terima di situ. Akhirnya gue turun, akhirnya kita semuanya. Gue ajak si Adam ini. Akhirnya kita pakbuk. Akhirnya mereka semua pergi. Di situ. Pergi di situ. Terus gue pulang, gue anterin si Adam balik, udah. Dan dari situ muncullah tumbuh rasa apa ya? Superhero mungkin ya. Kayak superhero lo muncul nih kayak mantep juga gue nyelamatin kawan gue nih, ya kan? Di situ gue tertarik dan dari situlah gue suka nonton tinju dulu, nonton Smackdown dulu zaman-zaman di LaTV itu, ya kan? Suka tuh gue akhirnya dengan tontonan seperti itu. Dan mungkin di situ bokap gue ngelihat, nih anak suka sama Smackdown. Gue mungkin bokap gue nih, mungkin dia berpikir jangan sampai nih anak salah arah nih, jadi malah ngikutin Smackdown beneran. Gimana kalau gue
gue kasih jalur nih, lo sekolah beneran deh, bela diri gitu loh. Makanya gue tuh punya dua abang gue nih, waktu seumuran gue waktu dulu itu 6 tahun 7 tahun dimasukin sekolah bola. Dua-duanya sekolah bola. Gue doang kagak dimasukin sekolah bola. Padahal dua-duanya laki-laki juga sama. Tapi gue malah dimasukin ke taekwondo. Gitu. Nah dari situlah seneng lah gue belajar sampai gue masuk ke pencaksilat. Gitu. Jadi dari taekwondo dulu memang baru ke si pencaksilat ini. Nah di pencaksilat inilah baru gue merasakan naiklah, upgrade diri gue tuh. Dia gue jadi upgrade, baik itu dari gimana gue memperlakukan orang lain, gimana gue memandang orang lain, dan juga gimana gue menjaga diri gue sendiri. Kayak gitu loh di pencaksilat ini. Sampai ada cerita lagi, satu lagi. Ini lucu sih sebenarnya sih. Jadi ini panjang lagi ceritanya. Gak apa-apa nih, santai. Gak apa-apa, langsung jalan kita. Aman. Jadi waktu zaman gue SMA, gue tuh punya pacar dulu. Punya pacar. Istri nonton ingat ya. Iya. Iya. Ini udah lama ya, kejadian lama nggak apa-apa. Jadi dulu gue punya pacar. Nah, gue sempat putus di situ. Terus di fase gue putus ini ternyata dia ada cowok lain dari luar sekolah. Ini cewek gue BTW mantan gue ini satu sekolah sama gue. Ternyata dia dapat cowok di luar sekolah. Informasi masuk dong ke gue dong. Nih cowok barunya nih. Cowok barunya nih. Gue bilang kayak gitu. Gimana nih? Aduh, gua intinya di situ gua jelek-jelekin lah nih orang gitu kan. Alah, keren gue kayak gitu lah, simpelnya gitu kan. Sampai di mana ternyata teman sekelas gua itu teman dia. Temen si cowoknya ini. Bocor lah. Kalau gue tuh ngomong-ngomong di sekolah, nih gini. Dihubungin gue langsung. Diajak berantem. Lo ngomong apa? Udah kita ketemu aja gini berantem. Gue bilang, ayo, kenapa nggak ayo dong? Ayo gitu. Mau di mana? Dia ngajak di tongkrongannya dia. Ya, kandangnya dia dong. Ya, lagi-lagi kita sebagai orang Betawi, lo jual gue beli, kan gitu kan? Gas langsung. Jadi karena gue tahu itu tongkrongannya dia, gue jaga-jaga dong. Gue juga nggak gitu loh. Gue bawa tongkrongan gue. Tapi dengan cara lo minggir dulu deh. Jadi lo di belakangnya lo mantau dari jauh gitu. Kalau ada apa-apa. Kalau tiba-tiba banyak teman-temannya dateng, baru lo udah ikut datang juga. Akhirnya gue nyampe lah ke titik kumpulnya nih, ya kan? Tikumnya nih. Gue berdiri sendirian, gue tungguin, ternyata bener ada motor 2 orang. Si cowok itu sama temannya 1. Dipastiin langsung, lo yang namanya Farhan? Iya bener gue namanya. Berantem situ langsung. Beberapa menit kemudian teman-teman tongkrongannya datang. Muncul semua. Muncul dari arah mana segala macam. Ternyata mantau juga. Ngelihat kayak gitu teman-teman gue datang semua. Jadi rame nih. Singkat cerita, ternyata tongkrongan gue sama tongkrongan dia itu pada banyak yang kenal. Bahkan senior tongkrongan gue itu kenal sama senior tongkrongannya dia. Saling kenal. Sampai kayak, lah ini ada-adaan lo. Lah iya nih ada-adaan gue gini-gini. Ya udah gini aja deh. Karena ini urusan mereka berdua, biarin mereka selesain berdua deh. Oke kalau gitu, dibikinlah lingkaran kayak Fight Club lah tuh, ya kan? Lingkaran, tanding lah kita berdua di situ. Akhirnya ya udah kita berantem, buk. Wah, ini lagi-lagi ngomongin, ini udah bawa tongkrongan semua nih. Kalau kalah malu dong, anjing ya kan? Pasti. Kalau malu gue bawa tongkrongan gue, dia bawa tongkrongan dia. Akhirnya sampai di mana dia jatuh di bawah dan gua paksa dia untuk ngomong nyerah di situ. Karena dia udah ini, lu ngomong, lo teriak lu nyerah di situ sekarang. Akhirnya dia ngomong, iya gue nyerah, selesai. Akhirnya dipisahin. Di situ gua menang lagu di situ kan. Menang lah di situ gua. Dan setelah pas gue perjalanan pulang, gue lihat
senior-seniornya. Kasian banget ya kan. Itu kasian yang pertama. Terus kasian yang kedua adalah setelah gue pulang, singkat cerita, beberapa minggu kemudian dia putus sama mantan gue itu. Dia putus sama mantan gue itu. Dan akhirnya gue diceritain semua sama mantan gue itu. Diceritain semua, dia bilang gini, sebenarnya dia tuh udah di warning nih sama si mantan gue, jangan lawan Farhan gitu. Farhan tuh udah belajar bela diri segala macam gini-gini, lu nggak punya apa-apa, jangan dah gitu, lu jangan cari-cari dah gitu. Tapi ternyata dia bodoh amat. Dan ketahuan sama mantan gue itu karena besoknya setelah gue berantem itu paginya dia sekolah dan dia ketemuan mukanya bonyok-bonyok. Ketahuan kan lu berantem berarti bener. Dan setelah beberapa minggu setelah itu dia putus sama mantan gue balikan sama gue. Wah. Kayak anjir, ini absolute winning banget. Absolute winning. Iya kan? Udah menang dapat bonus lagi. Nah, itu. Makanya gue oke, mantep juga ya. Berarti dari berantem itu lu banyak dapat benefit lah ya. Dan yang lebih gue senang lagi sebenarnya bukan cuma menang, tapi adalah silat gue kepake di situ. Oh iya, itu juga sih itu penting ya. silat gue kepake di situ. Yang gue pikir kayak semua taekwondo segala macam silat ini ya untuk gue olahraga, tapi ternyata bener-bener kepake lo di jalanan gitu loh. Iya. Kepake di jalanan yang dimana itu bener-bener dia bisa jatuh di bawah itu karena skill silat yang gue punya. Yes. Kayak gitu loh. Yang gue pelajarin selama ini. Benar. Yang orang-orang netizen sekarang ngomong kayak nggak bakal kepikiran gini-gini kalau lu di jalan bla bla. Ya tergantung lu belajarnya berapa lama. Kalau lu belajar sehari 2 hari ya lu nggak kepikiran. Bener. Kalau refleks lu keluarnya langsung bela diri yang lu udah pelajarin kan? Ya, itu kan sekarang kita belajar bela diri itu biar lu ngebentuk refleks lo kan. Benar. Dan refleks itu terbentuk sesuai sama apa yang lu pelajarin. Hasil latihannya. Kalau lu belajar taekwondo bertahun-tahun, lu belajar jujitsu bertahun-tahun, ya tentu lu refleks lu yang kebentuk adalah refleks jujitsu atau taekwondo gitu. Iya. Begitupun dengan pencak silat, muay thai dan lain-lain. Setuju. Kayak gitu. Bukan jadi kayak lu belajar bela diri tuh lu jadi panas gitu. Pengen diaplikasiin langsung gitu. Enggak gitu ya. Gue sangat berharap, justru gue sangat berharap semua video gue yang ada di Pinter Berantem itu nggak pernah kepake sama orang. Iya. Gue berharap kayak gitu. Gitu ya? Iya, gue berharap nggak pernah kejadian sama orang. Itu semua video itu dipakai kalau bener-bener ada kejadian yang membahayakan diri lo gitu. Tentu kita nggak berharap dong itu kepake. Betul. Tapi Iya, ada nggak testimoni dari followers lu yang akhirnya gue kepake nih. Yang lu iniin post di Instagram bener-bener kepake di real life gitu. Banyak nggak? Udah pas dong testimoni kayak gitu. Coba kasih satu contoh yang bener-bener Masuk ke DM Pinter Berantem. Dia berterima kasih sekali. Justru karena Pinter Berantem, karena dia suka ngeliat konten-konten Pinter Berantem, dia akhirnya jadi belajar bela diri di rumah. Ya kan? Belajar bela diri di rumah dan itu menaikkan tingkat kepercayaan dirinya. Dan hasilnya adalah yang tadinya dia dibully di sekolahan, jadi nggak ada yang berani ngebully dia lagi. Padahal sesimpel, gue sempet ada satu materi di video gue adalah, lo tuh kalau salah satu cara untuk lo nggak dibully sama orang, lo tuh berani nolak. Cuma sekedar berani nolak aja sebenarnya. berani nolak untuk fight gitu. No, maksud gue gini, berani nolak, lo disuruh-suruh. Oh iya. Coy, beliin gue ini dong. Beliin gue es teh manis dong di kantin gini-gini. Cepetan gini-gini. Enggak, gue gak mau. Berani nolak. Berani nolak. Kok lu batu sih dibilangin? Lo kenapa lu? Oke. Stop di situ. Kalau sampai terjadi barulah itu perlunya latihan. Yes, ya. Gitu dong. Yang dimana Pintar Berantem juga ngasih materi-materi itu gitu loh. Jadi the basicnya adalah lu berani nolak. Dan gara-gara itu anak yang nge-DM gue, dia cerita semuanya. Dia tuh dulu dibully gini nih, tapi gara-gara Bang Farhan, alhamdulillah, gara-gara Pintar Berantem, gue jadi gak digituin lagi sama senior-senior gue nih di sekolah. Dan itu kita senang banget. Senang banget sih, akhirnya alhamdulillah banget gue bisa
bermanfaat gitu buat orang lain lah gitu kan. Karena kalau dari Islam kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Buat orang lain. Itu benar kuncinya. Itu kuncinya. Benar. Dan gue tuh suka apa ya, menarik dari konten-konten lu tuh. Jadi menurut lu ya Bang ya, orang-orang yang pinter menurut lu tuh yang kayak gimana sih? Orang-orang yang pinter berantem menurut lu kayak gimana sih? Pinter berantem itu kan tadi yang kalau misalkan orang yang dibully dia berani nolak. Terus sekarang muncul juga kasus-kasus yang berhubungan dengan mohon maaf nih juga nih kan. Pinter berantem tuh sekarang mulai concern juga gak sih ke arah-arah situ gitu, mengedukasi orang-orang supaya lebih pinter, lebih aware dengan situasi yang bisa jadi mengajak mereka untuk ya terjun ke dunia berantem jadinya gitu, gara-gara itu tadi tekanan harassment, terus bullying gitu. Nah lu edukasinya ke depan tuh mau kayak gimana sih pinter berantem sebenarnya? Yang pengen lu jual lagi gitu. Jadi kalau ngomongin masalah pinternya itu, sebenarnya bukan cuma pinter berantem nih adalah bagian sebenarnya, bagian dari hal self defense ini. Tapi sebenarnya adalah kata pinternya ini, lo tuh harus pinter dalam segala aspek. Pertama adalah lo pinter ngebaca situasi, lo pinter untuk berkomunikasi sama orang, kayak gitu loh. Lo pinter bagaimana lo tadi membela diri lo, lo pinter mengatur emosi lo. Nah itu adalah satu kesatuan semuanya tuh, yang dimana semua itu sudah juga gue jelaskan di konten-konten gue sebenarnya gitu kan. Nah jadi apalagi masalah harassment gitu ya, banyak kok kita banyak ya Dung ya bikin konten-konten tentang pelecehan-pelecehan kayak gitu ya, untuk wanita apalagi ya, yang dimana nah ini sebenarnya adalah core-nya pintar berantem juga sebenarnya. Kita tuh pengen ngasih apa ya, ngasih fasilitas ngasih fasilitas ke orang-orang yang mungkin nggak semuanya orang kan bisa datang ke sasana, nggak mampu membayar ke sasana gitu kan. Yuk akhirnya pintar berantem tuh pengen banget kita semua orang-orang yang kurang mampu mungkin tapi tetap bisa bela diri. Karena itulah cuma itu yang bisa ngejaga lu gitu loh. Lu tuh ngejaga diri lu sendiri, jangan berharap orang lain buat jagain lu. Kayak gitu. Jadi kita ngasih itu tuh untuk orang-orang yang nggak mampu tadi ya, nggak buat ke sasana gini, atau mungkin dia duitnya ada tapi waktunya nggak ada. Ya kan banyak orang aspek-aspek itu kan. Nah inilah yang nggak dipikir-pikir netizen ini gitu loh. Itu tujuan utama kita buat pintar berantem juga sih sebenernya. Untuk mempermudah sebenarnya, mempermudah orang-orang ini belajar di rumah. Dan juga core-nya yang lain adalah kalau misalnya lo semua udah punya basic bela diri, lo punya basic taekwondo, lo punya silat, muay thai, boxing segala macam, gue pengen nunjukin kalau ini semua tuh bisa loh dipakai di jalanan, bukan cuma di atas ring doang, gitu loh. Karena banyak sebenarnya, bukan cuma 1-2, banyak orang yang jago di ring tapi pas di dunia nyata ketemu nggak keluar karena mentalnya, karena kesiapan segala macam semua. Nah gue tuh pengen mengkomunikasikan itu ke orang banyak kalau lo itu bisa loh dipakai di jalanan, kayak gitu sebenarnya. Karena kalau di jalanan itu kita nggak ada rules, Mas. Dan gak ada kesiapan juga. Tuh. Jadi segala macam kayak barang, entah senjata tajam, atau dicolok matanya, dan itu nggak ada peraturan apa-apa, nggak ada misahin juga gitu kan. Jadi makanya self defense sama combat sport tuh dua hal yang berbeda gitu. Jadi netizen sekarang ini belum bisa membedakan itu. Nggak bisa ngebedain itu ya. Betul. Jadi kadang-kadang mereka tuh selalu nyamain, ya berantem itu ya sekedar berantem aja. Ada yang sports, tapi ada yang juga sebenarnya yang terjadi di lapangan asli itu beda banget ya sama olahraganya sendiri. Tapi semakin jauh lu mendalami combat sport, self defense dan combat sport ini ya, lu jadi lebih lebih mindful nggak sih at the same time? Misalkan mindful tuh kayak gini, kayak misalkan lu ketemu orang di jalan, refleks pasti keluar, tapi at the same time kan lu nggak mungkin ngabisin itu orang sampai habis gitu di jalan, karena kita ada hukum ya kan. Betul. Bela diri itu jadi ngebuat lu lebih tenang nggak sih menghadapi situasi kayak gitu, atau lu makin kayak gue pengen belajar choke-nya aja, semua kayak lu pengen terapin gitu. Kalau misalkan lu ibaratnya ini case study ya, kalau misalkan kayak lu berhadapan orang di jalan,
Selama lu ini gimana? Sebenarnya kalau gue Mas ya, kalau gue sekarang di jalan itu malah gue yang takut. Takut untuk di kondisi itu orangnya jadi kenapa-napa gitu. Iya benar, iya. Karena sekarang hukum Mas. Hukum, Betul. iya. Jadi gue sekarang menghindarkan mendingan. Kalau bisa diselesaikan dengan verbal aja gitu kita ngobrol. Tapi kalau emang dia maksa buat kita buat berantem ya udah nggak ada pilihan. Ada pilihan. Iya sih. Iya. Jadi kita lebih wise sih sebenarnya, lebih Lebih wise wise aja ya, gitu. lebih Jadi wise. kayak karena semakin tinggi, jujur dengan ada pinter berantem ini, gue bukan malah nih netizen boleh lo catetin. Nah, lo boleh catet banget sih. guys, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semua, gue tuh bukan soja, gue tahu. Iya betul. Gue tuh cuma ngasih tahu apa yang gue tahu, dan ya dengan ada pinter berantem ini, gue makin belajar kok. Justru gue makin belajar bang, bukan malah gue yang paling bener. Iya. Trik gue paling bener, kagak enggak. Jadi itu mitos tuh ya. Kalau misalkan lu makin jago berantem, lu jadi pengen berantem tuh Enggak. malah lebih wise ya. Malah lebih wise karena semakin ilmu lo lebih tinggi tentang bela diri, tentang combat sport, lo akan tahu dampaknya dong. Iya kan? Iya. Lo gimana lo nyekek orang, lo tahu dampaknya gimana, lo mukul ke sini lo tahu dampaknya gimana. Kayak gitu. Jadi bahkan lebih apa ya? Kalau bahkan gue belajar jujitsu, mungkin abang juga belajar jujitsu ya? Iya, Kan? iya, gue Nah, profesor kita nih malah bahkan ngasih tahu kalau semakin tinggi rank lo, itu lo akan semakin lebih low profile lagi, setuju. lebih enggak ego yang gua harus menang setiap rolling, ya Betul, kan? Iya kan? betul, Kita malah lebih Iya. kita lihat nih, yuk adik-adik kita gimana Iya, sih ininya apa namanya tekniknya segala macam. Iya. Jadi egonya tuh lebih down lagi. Ya. Pengaruh banget loh. Gue Iya. waktu jiu-jitsu itu ngerasa kayak kita harus mikir under pressure kan. Wah gimana nih, gila harus lepas dari choke nih gimana, escape-nya gimana. Bukan malah setiap rolling gue pengen menang, malah justru. Bener. Iya. Ternyata semakin lu latihan itu di kondisi yang gak nyaman buat lu semakin kayak ngerasa, wah gue bisa menghadapi hari dengan lebih baik sih. Gue ngerasa gitu. Kemarin aja gue ketiban orang apa biasa gitu kan. Nah itu yang gue pelajarin dari martial arts. Tapi kan nih bicara tentang orang-orang netizen yang sering dokem di rumah nih, yang mereka cuman bisa ngomong doang lah kadang-kadang. Waktu kemarin malah bahkan yang waktu pas video lu di Stitch tuh bang ya, kan netizen tuh kan kebagi dua tuh ya, ada yang pro sama lu, ada yang pro sama yang itu yang nge-stitch video lu kan. Nah tanggapan lu nih ngelihat anak-anak sekarang yang suka dokem di rumah, terus habis itu bawelnya cuman di sosmed doang, ketikan doang, itu menurut lu tanggapan lu gimana sih melihat kondisi era anak-anak muda zaman sekarang ini? Kadang-kadang kan mereka kalau di jiu-jitsu kan kita suka belajarnya itu kayak yang penting tuh bukan menang kalah tapi yang penting show up every day ya kan. Ini kan boro-boro mau show up, mau nantang lu aja lewat Instagram doang gitu, nggak berani nyamperin lu gitu. Tanggapan lu gimana sih? Ini kita tuh emang ada di era orang-orang yang keberaniannya agak-agak kurang, anak-anak sekarang tuh apa gimana sih? Lebih ke kasihan sih gue sebenarnya. Kasihan banget gitu. Gue prihatin sebenarnya sama generasi ini sebenarnya gitu loh. Kayak lu tuh gimana ya? Kita tumbuh dulu belum ada yang namanya sosial media, ya kan? Kita belum ada sosial media, kita segala macam tatap muka langsung. Jadi mental kita adalah mental real yang ada di dunia nyata. Sekarang kebentuknya adalah mental sosmed yang entah dari mana asal usulnya ini. Gue nggak tahu youtuber mana yang menginspirasi mereka yang bebas berkata-kata kasar di sosmed. Gua kata-katain semua kebun binatang lah, semua segala macam ada di sosmednya dia. Dan di saat diajak ke aslinya nggak mau, karena ada contoh waktu itu ya. Jadi kita ada satu konten di mana konten BJJ yang ngomong beli Ferdi, bukan gue yang ngomong. Beli Ferdi itu kan udah gila dong, udah tingkatannya udah kacau dong. Ada yang komen gini, alah, lu coba gue yang giniin, gue yang cekek lo deh, gitu. Gue coba yang cekek lo, bisa ngelepas dari gue. Beli Ferdi ketawa-tawa dong. Yuk latihan yuk di Nama Shock. Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Diajak ke camp nih. Oke, boleh bilang, weh berani nih. Oke, nanti ya
hari Selepas Jumat kerja. gitu, habis kerja. Ya, boleh. Ditunggu hari itu nggak datang. Mungkin hujan kali ya. Mungkin kali besok kali. Besok lagi nggak datang lagi. Mana nih orang ini? Sampai udah sebulan setengah sekarang tetap nggak datang orangnya. Nggak ada. Iya. Itulah kelihatan mentalnya. Lo berani ngomong di sini karena lo tahu jarak kita jauh, Iya, ya kan? iya. Lo nggak bisa ketemu gua langsung. Di saat ada kayak gitu, takut Takut, Dan sejadi-jadinya. itu sebelumnya tuh banyak banget mas yang kayak gitu. Dan gue Farhan jadi kayak coba deh kita yain. Akhirnya ada beberapa tuh yang kita yain dan nggak ada yang Dan datang. nggak ada yang datang. Sampai kita capek sendiri, udah deh. Jadi istilahnya tuh ngebluff doang gitu ya. Iya, betul. Oh, Iya. oke. Dan itu kan sebenarnya yang kayak apa ya, cerminannya netizen Indonesia tuh seperti itu ya. Jadi kayak keberaniannya tuh bener-bener nggak ditunjukin sama mereka juga. Cuman kita nggak bisa nyalahin ya. Ini mungkin kayak pengaruh mereka juga yang terpapar sama konten-konten yang apa ya, konten-konten berantem yang menurut mereka tuh realnya tuh cuma di sosmed gitu. Ketika mereka menghadapi dunia nyata tuh mereka nggak berani gitu. Nah, kalau buat pinter berantem sendiri nih yang gue pengen tahu sih sebenarnya berarti kita bisa lihat teman-teman dari pinter berantem ini sekarang kan mengkampanyekan program-program self defense dan juga ngajak supaya orang-orang itu jadi lebih percaya diri lah ya untuk ikut bela diri. Nah, tapi at the same time kan kita ngelihat generasi sekarang yang introvert nih, introvert banget nih. Cara lu akhirnya bisa bilang tadi mereka itu kasihan itu, kira-kira bela diri itu jadi salah satu ini nggak sih pembuktian kepercayaan diri itu benar nggak sih supaya mereka lebih percaya diri dan ikut latihan bela diri itu ada kesinambungannya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini, ini salah satu campaign terbesar yang selalu gue nggak selalu sih ya, tapi mungkin ini yang gue sering banget tekankan di Pintar Berantem. Ini salah satu contohnya adalah kasus bullying misalnya. Iya. Bullying. Gue tuh selalu ngomong ke orang-orang, bisa nggak sih lo berhenti mikirin narasi stop bullying? Betul. Kenapa lo harus stuck di narasi stop bullying? Jangan dong, jangan bully-bully orang. Why? Kenapa lo gitu? Kenapa nggak lo mulai sendiri dengan lo menjaga diri lo? Kalau lo semua orang di dunia ini punya basic bela diri dan nggak bisa yang dibully, tukang bully mau bully siapa? Kenapa? Semua dari Nabi Adam sampai sekarang kejahatan tuh tetap akan ada. Iya. Bullying gue pastikan akan ada sampai hari kiamat nanti. Gue pastiin itu. Iris kuping gue kalau misalnya ada tiba-tiba satu negara yang nggak ada bully. Iya. Nggak ada. Pasti tetap akan ada bully. Makanya yuk kita bekali anak-anak kita, diri kita sendiri itu dengan bela diri. Biar kita nggak bergantung sama orang. Jangan dong, jangan bully saya please, jangan bully. Iya. Lu bergantung sama dia. Nih, sama diri sendiri. Kita bisa menjaga diri kita sendiri dari orang lain. Jangan orang lain, jangan gangguin kue. Itu campaign yang selalu gue bawa. Oke. Nah, balik ke pertanyaan tadi tentang masalah kepercayaan diri. Nah, tentu itu ngebentuk dong. Dengan gue ngomong ngebawa campaign itu, di akhirnya gue berharap orang tuh jadi mikir beneran gitu loh. Oh iya ya, gue memang harus menjaga diri gue sendiri. Gue harus membekali diri gue sendiri gitu loh. Dengan gue belajar bela diri, gue belajar berkomunikasi sama orang. Itulah makanya tadi gue bilang aspek pinter ini sebenarnya tuh bukan cuma pinter berantemnya doang, tapi lo pinter, lo tahu mengenali situasi, lo pinter berkomunikasi sama orang biar nggak jadi berantem. Itu lo maksudnya intinya gitu loh. Jadi tentu sangat berkesinambungan sekali dengan menaikkan rasa percaya diri. Iya. Gitu loh. Oke. Ini gue suka banget ya sama obrolan kita ini. Gue ngerasa kayak berantem itu kan kayak chaos ya. Ibarat tuh kayak chaos. Tapi yang kita obrolin dari tadi tuh tentang kepercayaan diri. Terus habis itu juga gimana caranya kita bisa tetap istilahnya kayak padi ya, semakin tinggi semakin merunduk gitu. Jadi ini kontra banget sama apa yang diperlihatkan di konten-kontennya yang gimana caranya
nangkis kalau dipukul, cari cok gimana. Jadi sebenarnya bela diri ini tuh bukan tentang itu tadi ya menang kalah ya, tapi tentang bagaimana kita tuh bisa punya awareness dulu dah ya. Betul. Hal yang paling basic tuh justru itu dulu. Itu dulu ya. Itu pondasi. Berantem itu adalah gongnya. 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 Betul. Lo akan berantem kalau misalnya ini semua tuh ternyata tembus. Oke. Semua nih tembok-tembok ini tuh tembus dari lo berkomunikasi, dari sebelumnya dari lo aware dulu aware dulu, terus tiba-tiba lo harus berkomunikasi sama orang ini, tapi ternyata tembus juga nih, nggak bisa, ujung-ujung harus berantem, lo jangan sampai mati juga di sini gitu loh. Nah itu adalah gongnya berantem itu, makanya pinter berantem gongnya sebelumnya lo lihat dulu nih, lo harus pinter di sini kondisi. juga, Oke. kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan nih, kan tadi sempat kita ngebahas tentang pride-nya orang Betawi ini ketika all out. Ini menghadapi pertandingan ini tuh sekarang lu udah mau udah ngejalanin apa aja sih? Dan udah mau ngelakuin apa aja nih persiapan pertandingan di bulan April ya? Iya, jadi bulan April ya benar. Iya. Ya tentunya latihan sih ya. Gua juga gak mau ngeremehin. Walaupun ini celebrity match hitungannya. Hitungannya. Jadi gue bukan lawan yang pro atlet, nggak kok gitu. Gue lawan si Acong, aktor preman pensiun gitu kan. Dia memang punya basic bela diri juga, tarung derajat. Dan gue nggak bisa ngeremehin dia juga gitu loh. Jadi gue harus belajar latihan terus lah. Itu setiap hari untuk mempersiapkan itu. Dan lagi-lagi gue menutup kuping sih kepada netizen ini. Lo kalau lo ngomong wow, all in Acong gitu. Kalah nih pinter berantem, apakah bisa dipakai di ini? Ya udah. Dengerin nih, ini gak bakalan berfungsi ke Farhan, tenang. Nah, berfungsi ya. Nah, itu gak akan menggoyahkan gue gitu loh. Iya. Gak akan menggoyahkan gue banget. Tapi faktanya ya, kalau misalkan kayak lu adalah orang yang menurut gua unik karena lu nggak terlalu terpengaruh sama komentar-komentar netizen lah ya. Banyak loh sekarang generasi kita tuh kalau misalkan ngelihat komentar-komentar negatif buruk itu pede tuh langsung turun tuh, down deh. Apalagi mau menghadapi kompetisi kan. Nah, lu ada siasat-siasat tersendiri nggak menghadapi ya itu komentar-komentar netizen yang buruk itu menjadi spirit gitu buat lu gitu? Lu sendiri gimana? Kalau gue dulu awal-awal pinter berantem itu kita fair-fairan aja. Gue bikin pinter berantem gak tahu akan dihujat. Gak tahu gue. Gak tahu akan ada orang yang mau menghujat ini gitu loh. Karena kan niat gue baik, ya kan gue nge-share semua pengalaman gue. Gue pikir fine-fine aja nih, ternyata ada. Gue bukan yang kuat-kuat banget, enggak kok. Awal-awal gue sempet ini bang, sempet gue ini juga Sempet ada ini. lemes gue seharian, apalagi yang di stitch. Jadi ada kondisi di mana tuh Farhan juga down. Gue nggak tahu itu dia sembunyiin dari gue, Mas. Sampai istrinya ngomong itu Farhan dia lagi down banget denger netizen. Wah, kok bisa gitu kan? Akhirnya gue di situ gue ngobrol sama dia, nggak perlu lah kita pikirin soal pendapat orang luar karena niat kita awal kita mau sharing pengalaman kita, kita mau edukasi. Dan kalau misalkan itu bermanfaat buat kalian ya pakai gitu. Iya. Dan kalau enggak ya udah gitu. Ya udah aja. Toh lu nggak ngak bayar juga, nonton aja kan. Iya. Nah jadi di awal-awal itu kan kasus itu tuh memang di awal-awal. Awal terbentuknya pinter berantem. Nah setelah dari situ gue juga dengar si Kavi, juga dengar istri gue. Nah itulah makanya pentingnya sosok istri ya. Itu tuh dia adalah orang yang bikin gimana ya? Semua orang-orang besar di dunia ini tuh punya sosok istri di belakangnya yang support dia gitu loh. Nah terus setelah dari situ gue akhirnya ya udah deh, nggak kok. Toh gara-gara orang ini follower gue makin banyak. Betul. Viewers gue makin banyak. Dan sampai gue dipanggil si Pak Suwardi nih. Itu. Presiden One Pride itu menghubungi gue nih bang untuk main di One Pride. Itu semua gara-gara orang-orang akhirnya melek sama pinter berantem. Apa sih gara-gara si orang stage ini orang jadi kepo gitu loh. Dan sampai sekarang kenapa kalau misalnya tadi Bang Axel nanya kenapa gue bisa mental gue bisa sekuat itu. Nah itu. Sekarang pikiran gue adalah gini. Segala hal-hal besar di dunia ini itu pasti ada yang gak suka.
Contoh, kita ambil contoh misalnya The Beatles. The Beatles itu awal-awal dia muncul ke permukaan, itu tuh umat-umat gereja tuh nggak suka tau. Karena nih anak-anak muda jadi pada dengerin Beatles doang, kagak datang ke gereja lagi. Itu dibenci tuh. Apalagi sampai si John Lennonnya ngomong apa namanya, dia lebih populer dari Jesus kan gitu. Nah, kata-katanya dia ngomong, kita lihat nanti siapa yang mati duluan, rock and roll apa umat Kristiani. Wah itu orang semua bakar segala macam begini lah. Ya itu emang dia blunder gitu di situ kan. Cuma setelah dari situ dia memperbaiki dirinya sendiri dan akhirnya sekarang forever. Di Beatles tuh nggak legend gitu sampai nanti kita umur berapa juga masih tetap ada gitu loh. Itu salah satunya. Lagu Bohemian Rhapsody dulunya dihujat, lagu kelamaan, lagu apaan sih nih, lebay segala macam. Sekarang siapa yang nggak tahu Bohemian Rhapsody? Siapa yang nggak tahu Queen? Itu salah satu contoh-contoh hal-hal besar gitu loh. Mereka selalu ada yang benci dulu nih. Pasti. Dan itu memancing orang untuk ngelihat siapa sih Beatles ini emang, siapa sih si Queen ini gini-gini. Gitu. Begitu juga pinter berantem. Gara-gara banyak orang yang jadi benci, jadi orang tahu, oh gini. Sekarang yang gue bikin tenang adalah oke, yang komen-komen jelek di satu konten gue misalnya ada 50 orang, likes gue 20.000. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak yang jelekin 50 tapi yang suka 20.000. Kayak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi gue tetap kuat dengan itu karena hal inilah yang bikin gue juga jadi seimbang nih. Gitu kan. Jadi gue sustain terus. Bukan kalau mungkin kalau misalnya gue dari awal nggak ada yang benci, mungkin gue nggak sebesar ini. Gitu loh. Mungkin gue nggak secepat ini naiknya gitu loh. Piwi Gaskin dulu punya APWG. Iya kan? Bener. Punya APWG deh. Itu gara-gara itu semua orang jadi apa sih Piwi Gaskin ini? Wah alay lo gini-gini. Lihat sekarang duitnya kayak gimana. Lihat gimana karya-karyanya. Iya kan? Bener. Gue dulu anti Piwi Gaskin banget loh. Gue kata-katain tuh orang yang pakai topi begini nih, ya kan? Dork semua. Wah, party dork itu kagak ada, gue benci. Gue dengerin sekarang. Gue kemarin lagi main kartun nih sama dia nih segala macam. Setelah gue Piwi Gaskin dong yang ini yang zaman-zaman dulu. Welcoming to Sophomore segala macam. Gue setelah pengen denger lagi nih gue. Jadi kayak gitu. Ya gue harapan gue sih pinter berantem. Nggak semuanya benci dengan itu semua gitu loh. Tapi gue berharap yang benci-benci gue ini sekarang ini yuk kita coba objektif lah gitu loh. Karena orang Indonesia tuh tipikalnya gini. Kalau yang gue lihat nih menurut keyakinan gue. Menurut keyakinan gue orang tuh lebih concern kepada siapa yang ngomong daripada apa yang diomongin. Ngelihat orangnya daripada siapa yang ngomong daripada apa yang isinya yang diomongin. Makanya muncullah orang-orang yang ngomong. Pernah ngeliat video? Saya udah telepon sama Allah besok Lebaran. Lihat tahu itu? Terus ada lagi, gua nggak tahu itu ustadz atau apa. Mau sembuh, pegang. Itu cium 3 kali. Nah, ada kan orang gitu? Dan ada jemaahnya, itu yang gue bingung. Pengikutnya itu yang ngomong saya telepon sama Allah nih. Itu yang sholat id satu kampung. Karena mungkin dia adalah tokoh masyarakat di kampung itu. Betul. Dilihat dong, oh iya nih gue tahu dia gini. Tapi nggak diperhatiin apa yang diomongin. Padahal itu semua harus seimbang. Betul. Siapa yang ngomong dan juga apa yang diomongin. Kayak gitu. Tapi kayak orang-orang di rumah, bini gitu ya, anak-anak atau siapa, worry gak sih dengan lu yang istilahnya terjun di dunia berantem ini? Pasti kan banyak orang tadi yang gak suka kan. Dan apa amit-amitnya kan kalau misalkan kayak di jalan gimana, semakin worry gak sih? Sebenarnya kita udah pikirin dari awal. Oh udah dari awal. Konsekuensinya itu dari awal kita pikirin. Kayak kita nggak tahu di jalan tiba-tiba ada yang nggak suka Peter berantem, kita dipukul dari belakang gitu. Itu udah kita pikirin dan saya sama Farhan juga ya udah. Yang penting balik lagi niat kita mau buat baik kok, mau edukasi gitu. Walaupun itu terjadi ya udah gitu. Kita udah ikhlas aja sih, ya Cing ya. Iya, jadi kayak ya semua ini kan
lagi-lagi kita bergantung sama kita punya Tuhan ya. Betul. Kita punya Allah ya. Bener, gitu. bener. Jadi kalau kita berusaha untuk melindungi diri sendiri, tapi yang pelindung sebenarnya kan ada sama Allah gitu loh. Jadi ya udah gitu loh. Kita yang penting kita udah berusaha dengan kita belajar bela diri, tapi semuanya kita serahin sama Allah gitu loh. Wah keren. Ini mana yang Keren. pelindung sebenarnya gitu. Pelindung sebenarnya. Jadi gue mau sedikit cerita nih mas soal perjalanan Pintu Berantem. Itu kan kita hari demi hari tuh kayak buat konten, ada yang lagi moodnya lagi jelek banget gitu kan. Sampai ada orang yang bikin kita trigger semangat banget nih buat konten gitu. Gue kasih tau ke Farhan, Cing, ini ternyata Muslim nge-like kita loh. Wah, nge-like kita? Kita lihat, wah iya bener nge-like kita. Itu mas, mood kita langsung, wah 100% ayo kita buat konten. Cepet tag-nya. Cepet tag-nya. Dan itu kita tag cuma 5 menit Cing ya. Iya, 5 menit. Wah setiap hari kayak gini nih artis nge-like kita nih. Itu hal-hal yang perjalanan kita yang lucu sih. Dan bersyukur juga Cing ya. Iya. Ya bersyukur alhamdulillah banget sih dari yang awalnya mungkin ini ya street smart kalau gue bisa bilang ya kan berantem kan sampai akhirnya lu mendalami ini dan lu tiba-tiba langsung di challenge di One Pride gitu dan itu kan lengkapan yang luar biasa gitu buat buat Pinter Berantem. Kita nanti bakal lanjut lagi sama segmen selanjutnya dalam Pinter Berantem. Buat sekarang kita ini dulu ya, kita cut dulu ya, break dulu. Oke, sip.